Apakah suami yang mengambil peran support kehilangan peran sebagai kepala keluarga? Kalau gue sendiri sebagai wanita karir, menurut gue adalah the most important decision yang kita made sebagai wanita adalah your spouse atau married. Kira-kira nih 3 hal gitu ya, values-nya sama atau enggak yang melekat di kita, banyak yang mirip atau enggak. Terus kedua adalah purpose in life-nya apa, end game-nya. Terus yang ketiga, thought process ketika decision making itu apa. Bagaimana kamu mendefinisikan empati dan bagaimana kamu melakukan empati itu di dalam hidup kamu? Terutama sebagai cowok ya, gitu. Empati itu kalau orang bilang laki-laki itu terlalu banyak logika, nggak pakai perasaan. Sebenarnya empati itu logika juga. Empati itu kan you connect with the other person, you respect them, gitu kan, satu sama lain. Couplepreneur, kalian juga couplepreneur kan, couple sekaligus entrepreneur kan. Jadi aku rasa in this economy ini jadi alternatif nih, biar bisa nyeimbangin quality time sama pasangan tapi dapat cuan juga. Gimana nih misahin topi profesional dan topi pasutri? Sama sih, sama Faris sebenarnya strukturnya adalah kasih tahu apa impactnya kalau nggak ngelakuin ABC gitu. Jadi kita fokusnya ke apa impactnya daripada nyalahin si behavior itu atau personality-nya gitu. Hari ini kita akan ngobrol tentang ego, peran gender, persahabatan, bisnis, pernikahan, dan bagaimana dua orang bisa terus berkembang tanpa saling mengerdilkan satu sama lain. Dalam banyak hubungan, cinta seringkali diuji bukan saat susah aja, melainkan saat salah satu mulai bersinar. Ketika pencapaian pasangan diam-diam memicu perbandingan. Ketika ego merasa terancam oleh keberhasilan orang yang seharusnya kita rayakan. Tamu kita hari ini justru menunjukkan dinamika yang berbeda. Mereka berteman sejak masa sekolah, lalu menikah dan membangun bisnis. Istri jadi CEO, suami memilih mengambil peran operasional, COO, dan menjadi support system. Apakah suami yang mengambil peran support kehilangan peran sebagai kepala keluarga? Dan kenapa sekarang persahabatan, visi bersama, dan komitmen untuk terus bertumbuh sulit dijalani? Dan bagaimana bisa menyeimbangkan pertumbuhan satu sama lain supaya nggak saling meninggalkan? Bersama Mbak Sasti dan Mas Fariza, welcome to Sapio Pato. Yeay. Welcome. Thank you for inviting us. Baru sadar baju mereka mirip tau. Mirip. Jadi garisnya ada kantong. Iya lagi bener. Unintentional. Unintentional bener. Kirain model coded bukan color coded gitu. betul. Structured ya. Iya. Jadi bisa kalian lihat sendiri kalau pakai main kamera tuh udah ada catatan nih, ini professional lovers nih bisa dibilang nih. Benar. Sama kita juga. Jadi buat konteks kita bisa simplify-nya jargonnya tuh couplepreneur. Kalian juga couplepreneur kan, couple sekaligus entrepreneur kan. Jadi aku rasa in this economy ini jadi alternatif nih, biar bisa nyeimbangin quality time sama pasangan tapi dapat cuan juga. Iya kan, biar nyari duit bareng lah gitu, tapi menjaga relationship-nya bisa. Dan satu sisi juga tantangan juga, karena gimana nih misahin topi profesional dan topi pasutri, ya kan? Yep. So, tapi sebelum mulai deep dive ke situ, mungkin aku mulai dari ini sih. Zaman sekarang anak-anak tuh susah, anak muda tuh susah berteman yang lama-lama, apalagi cewek cowok tuh susah banget tuh sahabatan. Kalau zaman kita, anjir kayak tua banget. Lu lahiran berapa sih? Gue 89. 96 kita. Anjir. Damn. Tapi Emang jauh sih. satu Iya, generation. Satu generation lah. Sahabatan cowok-cewek tuh masih, maksudnya kayak biasa aja gitu. Tapi kayaknya sekarang gue jarang banget lihat yang cewek cowok, apalagi yang udah lama gitu kan. Jadi banyak yang berteman lama tapi nggak punya rasa untuk menikah. Padahal sebenarnya friendship itu penting banget, fondasi yang penting di dalam pernikahan. Bisa sharing perspektif dan pengalaman kalian nggak dari sahabatan? Soalnya gini, aku kasih konteks lagi ya. Boleh. Banyak di kalangan aku yang umur udah kepala 3, ada juga nih yang udah temenan. Terus gue bilang, ini tuh fondasi yang cocok, lu kawin aja gitu. Kalau zaman orang tua kita kan temenan dulu lama, kenal lama gitu kan. Terus nikah kan gitu. Udah tahu nih teman menikahi sahabat tuh kayaknya asik banget tuh gitu. Nah gimana kalau dari POV kalian? Mungkin dari aku dulu. Faris dulu ya boleh.
Kalau kami tuh sebenarnya emang kan udah kenal lama banget. Kita dari SMA, satu sekolah, terus lanjut satu kuliah, walaupun beda jurusan gitu ya. Jadi kita sering banget ngobrol, dan selama ngobrol itu lama-lama terbangun kita tuh nyambung. Jadi banyak banget yang nyambung, mulai dari ya topik ngobrol gitu ya, sampai yang bener-bener deep kayak values, what your life values are, terus gimana caranya lo menindak suatu masalah gitu ya, thought prosesnya seperti apa, itu kita banyak banget kesamaan sebetulnya. Jadi alhamdulillah jodoh juga gitu ya dari yang maha kuasa kan. Jadi setelah ada foundation itu, terus ada attraction antar satu sama lain, ya alhamdulillah jadi lebih ringan ke depan menjalaninya gitu. Tapi waktu temenan udah ada setrum-setrum belum? Apa sebenarnya? Ya pasti ada lah, lucu-lucu kan. Lucu-lucu. Karena kalau gue nge-capture-nya adalah waktu kita masih zaman sekolah. Iya. Gue suka banget talking to Fariza, dan Fariza juga ngerasa hal yang sama. Jadi kita setiap ketemu, which is sering banget, selalu looking forward untuk besok ketemu Faris, besok ketemu Sasti. Jadi menurut gue itu udah bisa di translate sebagai setrum tadi tuh. Gitu. Attraction. Jadi I love talking to Fariza. Fariza juga kayak gitu, looking forward terus, karena kita ngerasa setiap kita punya percakapan selalu values-nya sama, terus thought process-nya juga sama gitu. Oke, terus berarti berapa lama, boleh tahu gak berapa lama kenal, berapa lama temenan, berapa lama pacaran, terus sekarang menikah udah berapa tahun? Oke, kalau kita dari SMA, jadi kurang lebih sampai pacaran itu 11 tahun. 11 tahun dulu 11 tahun temenannya? Temenan. Oke. Pacaran setahun, abis itu kita udah menikah sampai sekarang gitu. 3 tahun. Oke. Udah kenal 11 tahun sebagai teman. Ya. Terus setahun pacaran tuh buat apa ininya? Transisi untuk apa? Maksudnya kan kayak 11 tahun kenal, gua rasa sih udah lumayan ini ya. Iya. Nah, fase pacaran ini kalian pakai untuk fase apa sih? Fase aligning sesuatu yang lebih dalam sih. Karena kan kalau temenan beda setting ya. Jadi kita betul kita ngobrolin banyak hal-hal yang juga very deep atau personal, tapi kalau udah talking about marriage juga banyak measures kan yang harus kita obrolin. Kalau gue sendiri sebagai wanita karir menurut gue adalah the most important decision yang kita made sebagai wanita adalah your spouse atau married gitu, ke siapa. Dan itu yang gue lihat selama setahun. Kira-kira nih 3 hal gitu ya, values-nya sama atau enggak, yang melekat di kita, banyak yang mirip atau enggak. Terus kedua adalah purpose in life-nya apa, end game-nya. Terus yang ketiga tadi thought process ketika decision making itu apa. Sama kalau ada konflik. Kalau ada konflik ya, resolution-nya seperti apa. Kita mencoba untuk memforecast kira-kira married life kita seperti apa. Udah pakai bahasa forecast tuh dari zaman pacaran. Iya kan, professional lovers banget kan. Jadi emang benar-benar udah nge-fuse banget keyword-keyword pekerjaan di dalam relationship, romance relationship even. Iya kan? Oke, aku mau ngasih konteks lagi. Jadi fenomenanya adalah orang sekarang orang lebih melek sama self development, self awareness. Terus tapi dia lupa. Jadi gini, kita harus self development. Oke, gue udah siap. Mau kawin Padahal bertemannya belum becus. Kayak gitu kan. Nah, kalian nih kan 11 tahun ya, berarti kan modal fondasi temenannya udah kuat banget gitu. Legit lah berarti, maksudnya kalau kita ngeliat vibe-nya 5 menit pertama ngobrol, oke, ini kayaknya berantemnya udah habis, tapi tinggal adjustment, ada ngerespon hal luar aja nih yang perlu, iya kan, yang perlu direspon. Oke, aku mau ngasih perspektif ke teman-teman perihal pertemanan. Satu, apa yang kalian dapetin dari pertemanan selama 11 tahun itu dan yang memang jadi akhirnya bermanfaat banget pernikahan kalian. Nice. 2, perbedaan obrolan dan konflik di saat udah pertemanan 11 tahun sama pacaran tuh bedanya apa? Wow. Perbedaan konflik. Oke, pertama adalah yang foundation 11 tahun tadi itu karena kita akhirnya kan banyak ngobrol, terus curhat gitu ya, terus kita tahu segala kehidupannya mereka. Jadi akhirnya banyak traits yang bikin kita juga suka banget gitu. Kalau misalnya di Fariza, gue suka banget caring and warmnya dia, dan itu konsisten selama kita kenal, yang nggak pernah ganti gitu ya. Jadi
of course gue ngelihat banyak banget version of Fariza, tapi itu yang selalu konsisten. Itu yang menurut gue adalah foundation buat 11 tahun dan juga 1 tahun kita pacaran. Kalau konflik rasanya kita pas temenan sih gak ada konflik. Oh gitu. Wow, pas pacaran setahun baru keluar semua. Baru pas tahun keluar. Itu Beda lah. training groundnya lah. Itu training ground. Tapi di situ justru kita bisa ngasah kemampuan satu sama lain kan. Bagaimana cara menghadapi konflik yang ada, yang tadinya belum muncul nih kalau temenan kan. Pastilah kalau kita orang pacaran sama temenan pasti beda konfliknya. Nah jadi di saat itu ya kita memang udah niatin dari awal kan. Kita udah kenal lama, kita udah punya fondasi yang bagus, yang sama. Jadi kita udah niatin memang mau ke arah pernikahan. So itu it's just a matter of can you live with each other atau enggak gitu kan. Dan itu dalam setahun itu alhamdulillah itu terjawab ya. Dan ya I think itu yang jadi bikin kita lebih lancar lah mungkin ya gitu. So what was the significant conflict? Apa konflik yang paling signifikan yang membuat kalian, kalaupun ada ya, maksudnya membuat kalian kayak, oh oke nih kayaknya gue bisa terima dia deh sebagai my spouse even though you know with the ups and downs of life gitu kan. Karena kayak tadi gitu, 11 tahun berteman kemudian 1 tahun pacaran pun rasanya berbeda. It was not the same gitu kan. Pasti pernikahan juga berbeda juga dong gitu. Kali kita udah berpikir kayak oke, kayaknya bakal lancar apa segala macam. No, kata life gitu kan. Pasti tetap ada poin adaptasi. Tapi sejauh dari udah berteman, pacaran dan menikah, menurut kalian mungkin bukan signifikan ya, tapi ada wisdom gak sih yang bisa dibagiin? Sebenarnya konflik apa yang waktu itu sangat menjadi pondasi dan bermanfaat ketika kalian sekarang berumah tangga? Oke. Aku boleh duluan gak? Iya boleh. Nih sama nih kalau pasangan gitu gue juga kayak Aku boleh duluan gak? Oke. Jadi pas pacaran tuh gue kan motonya adalah life is work, work is life. Tapi dengan adanya Fariza menurut gue warna baru. Karena bener gue tuh harus direm orangnya. Gue tuh kerja terus biasanya, tapi karena waktu 1 tahun pacaran itu dia kasih bukan support itu kan reaktif ya, tapi ini championship. Dia selalu bilang, karena gue udah tahu lo 11 tahun, menurut gue lo harus juga melakukan misalnya istirahat, karena lo work better di berapa jam gitu misalnya. Jadi dia selalu bisa kasih insights yang gue gak notice. Jadi bukan hanya oke, I'll support you apapun gitu ya, lo mau kerja 24 jam gitu terserah, tapi ternyata dia punya banyak juga pertimbangan yang menurut dia bagi kebaikan aku bagus banget. Jadi gitu, gue ngeliatnya adalah satu hal yang gue lihat di pacaran itu, I need Fariza in my life karena dia yang bisa kasih perspektif itu, bukan reaktif, bukan support, tetapi championship itu tadi menurut gue. Interesting. Kalau dari Fariza? Kalau dari gue, kan tadi pertanyaannya sebenarnya konflik apa yang jadi mungkin benchmark ya buat kita menikah. Menurut gue semua konflik itu akan jadi benchmark, kan mau itu besar atau kecil. Tapi yang paling penting is how we fight it gitu. Jadi bukan berantem ya, tapi gimana kita melawan konflik itu, how we resolve the conflict basically. Dan dari setahun itu ya, kalau gue ngerasanya kita tuh complement each other very well. Jadi ada memang traits personality dia yang lebih, misalnya lebih ambitious, lebih gue pengen terbaik, perfect segala macam. Sementara gue yang lebih bisa ngelihat mungkin bigger picture gitu ya. Jadi kadang gue bisa kasih dia kayak tadi ya saran, you have to slow down, you have to take rest, you have to love yourself. Sementara di sisi lain juga kadang kalau gue terlalu nyantai, beliau juga bisa, ayo dong kita harus kerjain ini, lo juga harus bisa ngerjain ini dan sebagainya gitu. Jadi itu menurut gue yang paling penting, karena once kita udah nikah, konflik tuh pasti ada kan. Konflik itu pasti ada, nggak mungkin hilang 100%. Kalau tadi kan Mas Yasser bilang kayaknya nih berantemnya udah beres, nggak juga, pulang juga kita masih bisa berantem. Tapi what's important is how we resolve it, and menurut gue kita berdua sangat cocok dari cara pandang itu. Gue tiba-tiba keinget ini Ranum Kompas, hasil Ranum Kompasnya mereka. Nah, aku mau sebenarnya tadi mau aku bridgingin sebelum ke Ranum Kompas. Kalian kan ngasih masukan satu sama lain, tapi nggak semua orang bisa dikasih masukan anyway. Kadang-kadang dikasih masukan kayak biasanya dong. bukan. Jadi kayak ada yang kecolek egonya dan segala macam gitu kan. Nah itu menarik tuh, gimana caranya
kalian ngasih masukan sama satu sama lain, dan gimana caranya kalian menerima masukan satu sama lain tanpa baper. Tapi sebelum menjawab itu, gue mau lihat Ranum Kompas kalian dulu. Jadi Ranum Kompas Kita itu, cek ya. jadi gue balik lagi gue mau ngingetin, gue mau ngasih kalian perspektif supaya bisa ngelihat orang bukan cuma dari surface-nya doang. Yep. Kadang-kadang kita terdistorsi sama sikap, tapi sebenarnya motivasi di belakangnya tuh bisa aja sama, bisa aja beda. Misalnya balik lagi nggak bosen-bosen gue ngomong analogi ini, aku minum kopi, dia minum kopi, aku karena aus, dia karena ngantuk gitu kan. Jangan karena behaviornya sama, sikapnya sama, wah kita cocok banget, biasanya nggak juga. Atau malah gara-gara hobinya beda seakan-akan nggak cocok hobinya sama gue, padahal mungkin objektifnya sama, mau sehat misalnya kayak gitu. Dia padel sama gue lari gitu, beda tapi pengennya sehat. Nah di Ranum Kompas ini kita bisa lihat motivational value-nya. Nah gue mau lihat motivational value kalian berdua, coba. Oke. Kalau gue ini adalah yang value teratas ya, Mas Yaser. Universalism, self-direction, sama achievement. Oke, dia ingin menyelamatkan dunia guys. Bisa. Dia mau menyelamatkan dunia. Dan tadi akar refleksnya pakai kata dia championing gue banget. Gue kayak dasar anak achievement nih gitu. Bener lagi. Ketahuan kan? Kalian kalau ya belajar lah pelan-pelan, ini mungkin agak simbolis keyword-keywordnya, tapi buat bahan kalian belajar lah. Yeah. Oke, terus? Kalau gue 3 value teratasnya benevolence, security, sama self direction. Jadi ada samanya ya tadi ya. Iya. Self-direction. Family man, benevolence man. and security. Makanya kayak Sasti kamu istirahat biar kamu jadinya bisa ini. Oh iya benar juga ya. Sebagai orang achievement dia kayak gue bisa ngedirect hidup gue nih gitu. Ya, dan ada kesamaan si self direction itu, makanya kalian mau ngedesain hidup kalian sendiri. Jadi self direction itu kayak mau bebas, mau ngedesain hidup sendiri lah gitu. Makanya kalian bikin bisnis bareng gitu. So mungkin satu pattern yang aku notice adalah pasangan-pasangan yang enggak juga sih, tapi kebanyakan pasangan-pasangan yang cocok bisnis bareng itu yang dua-duanya ada self direction. Or dua-duanya ada achievement. Iya. Gitu. Alright, kembali lagi ke thank you very much sudah sharing. Thank you juga. Ranum Kompas kalian. Nah, gimana tuh tadi? Gimana caranya nerima masukan tanpa baper, dan gimana caranya ngasih masukan tanpa menyerang? Silakan. Kalau gue adalah selalu practice empathetic and responsible communication dan frequent. Nah, memang semua hal tuh harus dikomunikasikan secara frekuen atau rutin gitu ya, jangan nggak timely. Kalau misalnya ada yang nggak enak, harus dicari waktunya yang deket tapi tepat juga gitu. Terus kedua, caranya adalah fokus kepada behavior ya, bukan personality-nya kalau mau kasih masukan. Dan I think in marriage memang kita kuncinya kalau Fariza dan aku adalah komunikasi, saling respect dan juga sacrifice. Tapi sacrifice ini not necessarily negative gitu ya. Kalau kita ngerasanya adalah gimana caranya kita bisa open hearted acceptance dan gak ada pemaksaan atau akhirnya ngitung-ngitung gitu ya. Kadang kalau sacrifice tuh wah itu mengorbankan sesuatu, jadi scoring gitu ya, dia udah ngapain aja nih ngorbanin apa buat kita. Tapi kalau gue adalah ketika itu gak pakai pemaksaan dan kita open hearted dan positive sacrifice berarti. Devotion. Devotion, ya betul. Devotion itu. Jadi kalau Faris silakan. Faris ada Kalau gue masukan? sebenarnya sama sih in general ya. Jadi emang I want to emphasize lagi komunikasi sih yang paling penting buat kami berdua lah at least ya. Karena ya tadi konflik tuh pasti ada, tapi how you resolve it first thing adalah lo punya komunikasi yang baik, lo tahu cara ngomongnya. Kan lo paling tahu nih, gue paling tahu Sasti orangnya kayak gimana, dia juga paling tahu gue orangnya kayak gimana. Ya kita harus design how we ngasih masukan gitu ya, atau ngasih advice sesuai dengan kondisinya masing-masing. Coba Jadi, contohin abis itu. waduh, salah satu case. Jadi biar kebayang nih orang, kalau ini gue harus ngomongnya gimana gitu. Oke. case-nya ya misalnya tadi kalau misalnya Sasti suka begadang gitu dan gue udah ngeliat itu beberapa hari, ya I have to tell her kan, nggak mungkin gue nggak stop dia karena dia harus sehat segala macem. Ya gue biasanya gue tahu banget dia tuh orangnya kan punya affection terhadap tadi ya universalism, jadi banyak orang. Ya gue tinggal bilang aja misalnya
kalau kamu sakit nanti kamu nggak bisa berbuat lebih banyak kepada orang. Gitu contohnya kayak gitulah. Dan dengan cara tone yang baik, karena dia sama sekali kalau nada gua tinggi dikit pasti dia akan Notice. dan Bab nangis langsung. jadi nggak masuk kan advice-nya sayang. Jadi gitu sih, itu contohnya kalau dari gue. Kalau dari Sasti ke Faris? Kalau gue Saya dulu lagi jadi coach potato nih malu. Itu gimana tuh? Kalau Faris karena gue udah tahu banget harus timely, jadi nggak bisa langsung saat itu juga ngomongnya. Dia harus beberapa waktu, terus gue ngelihat dia udah di kondisi yang tepat, baru gue masuk. Sama sih sama Faris, sebenarnya strukturnya adalah kasih tahu apa impactnya kalau nggak ngelakuin ABC gitu. Jadi kita fokusnya ke apa impactnya daripada nyalahin si behavior itu atau personality-nya gitu. Oke, jadi kalau aku ini kasih tahu konsekuensi dari sikapnya dia, Betul. gitu kan. Kalau misalnya itu terus-terusan dilakuin, berarti emang pilihan dia sendiri. Nah itu gimana tuh kalau misalnya kayak ada nggak manusia berubah nih, Ya. pacaran temenan pacaran udah kayak wah ini kayaknya sama nih, apalagi kayak oke, kita belok sedikit kayak visi gitu kan. Kalau kita ngomongin oke, visinya sama, itu kan pasti turunannya beda, turunannya banyak, kayak gimana dia daily life-nya sikapnya kayak gimana gitu kan, konsisten apa enggak gitu kan. Maksudnya kayak gue pengen jadi orang kaya tapi gue malas-malasan, berarti kan nggak align nih gitu kan. Pertanyaannya adalah gimana kalian berdua bisa nyatuin visi, apa yang kalian lakukan, Ya. terus apa yang kalian lakukan di saat kayak salah satu dari kalian tuh clueless atau ada blind spot, atau malah kayak aduh nggak sesuai lagi visi gue sama lo kayak gitu. Kita sih pasti deteksi itu bisa gitu ya, untuk kalau misalnya ada sesuatu orang yang drift away, itu pasti kita detect dan akhirnya coba bikin satu strategi gimana caranya biar dia mau communicate kenapa gitu. Jangan-jangan dia juga nggak sadar gitu kan dia drift away. Terus yang kedua adalah kalau contoh real ya, menurut gue sama Fariza itu kita cenderung kalau misalnya pengen ngasih tahu sesuatu selain yang tadi, kedua adalah lead by example, ya nggak sih? Kita inspire each other. Jadi misalnya kalau aku pengen Fariza olahraga misalnya, aku akan olahraga terus akhirnya Fariza jadi ikut. Terus Fariza juga gitu. Kalau dia pengen ngajak aku ke suatu hal, kayak contohnya kita lagi sekarang baru mulai kajian gitu kan, ikut kajian, dia nyontohin dulu, terus aku inspired gitu karena ngelihat impactnya banyak di Fariza. Jadi caranya gitu, sehingga kadang banyak hal yang gak mesti diartikulasikan, tapi kita by example sehari-hari kita jadi inspired with each other gitu. Kalau dia begadang terus lo mau menginspirasi untuk tidur cepet, lo tidur. Gue tidur depan dia. Dia tidur enak loh. Gitu. Bener. Tapi mungkin nambahin ya, karena drifting away from vision dalam suatu journey pasti bisa banget terjadi kan. Apalagi marriage tuh it's your longest commitment in life lah basically. Jadi itu hal biasa, cuman tadi bener banget how you talk to each other, how you communicate itu penting banget. Jadi once kita udah sama-sama terbuka dan juga kita punya respect dan trust satu sama lain, itu akan lebih enak tuh terbuka. Kalau misalnya gue ngerasa Sasti kok agak menjauh dari visi utama kita nih, kok jadi berubah misalnya, atau misalnya Sasti juga sama, oh nih Faris juga gini, tapi ya yang penting adalah gimana cara kita ngomongin itu dengan baik-baik, bisa duduk bareng dan bisa pakai empati tadi. Oke. Ya. Following up sih, karena ngomongin soal empati. Kalau cewek dan apalagi Sasti bagian komunikasi gitu kan, udah pasti kayaknya empati ini menjadi makanan sehari-hari. Aku malah penasaran sama POV-nya Fariza gitu, karena kan cowok berempati bisa, tapi masih cukup jarang atau cukup challenging in my humble opinion gitu ya. Kalau dari Fariza sendiri mungkin sebagai cowok gitu, dan anggaplah kita pakai stigma deh gitu ya, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Misalnya cowok tuh nggak perasa gitu ya, cowok tuh sangat logical bla bla dan segala macam gitu kan. Tapi at the same time I know that Sasti tadi bilang Fariza tuh sangat warm dari dulu gitu kan. So kalau dari Fariza tuh kayak I don't know, like
bagaimana kamu mendefinisikan empati dan bagaimana kamu melakukan empati itu di dalam hidup kamu, terutama sebagai cowok ya, gitu. Kita cewek-cewek pengen nih punya cowok empati gitu, tapi kayak butuh lebih banyak contoh kali ya gitu dalam keseharian tuh. Kalau misalnya cowok kayak kamu as a warm person menurut Sasti gitu kan, what do you do sih gitu with empathy itself? Interesting. Kalau gue sih ngeliat empati itu sebenarnya nggak, kalau orang bilang laki-laki tuh terlalu banyak logika, nggak pakai perasaan. Sebenarnya empati itu logika juga. Empati itu kan you connect with the other person, you respect them gitu kan, satu sama lain lah. Jadi misalnya lo punya istri ya lo harus respect dia sebagai istri. Atau lo punya teman lo juga respect dia sebagai teman. Lo tahu needs dia apa, lo tahu boundaries lo ke dia apa, lo tahu apa yang dia pengen dari lo apa, dan sebaliknya, kira-kira kan kayak gitu ya. Jadi setiap kita ngomong, setiap kita berinteraksi itu nggak ada yang keluar dari itu sehingga tidak menimbulkan konflik. Sebenarnya itu. Jadi gue coba posisikan diri gue di tempat yang orang lain itu berbicara lah gitu. Misalnya gue bicara sama Sasti, ya gue coba posisikan diri gue di dirinya Sasti. Oh ya mungkin Sasti punya pemikiran kayak gini itu karena dia punya pengalaman ABCD misalnya. Oh dia tuh suka punya kebiasaan gini mungkin didasari karena dia pernah EFGH gitu misalnya. Jadi itu yang juga coba tekankan, dan itu suka nggak suka harus pakai logik kan. Kalau pakai perasaan gue doang ya lu beda sama gue ya lu ikutin gue lah misalnya kan kayak gitu kasarnya. Tapi gue mencoba sedemikian rupa untuk nggak kayak gitu, respect each other. Dan itu juga ya tadi kan mungkin Sasti sempat mention kita lagi sering ikut kajian ilmu agama lah gitu, majelis ilmu ya, kita juga ngelihat dapat itu di situ. Gue juga reflect itu, oh memang how to connect with people harus dengan empati. Karena kalau lu nggak empati, yang tadi sih paling penting buat gue, poin atau pesan advice yang mungkin kita mau sampaikan bahkan nggak akan sampai karena kita nggak level with them gitu. So empathy is not all about feeling, tapi pakai logik. Karena untuk bisa berempati lo mesti mikir juga. Betul. Bukan hanya merasa juga. Bisa kayak via-nya jalurnya itu bisa dari feeling ke kasihan aku merasakan apa yang dia rasakan, bisa. Dari logik juga bisa. Karena lu harus nge-assess kayak oh iya kalau orangnya begini berarti begini, gua harus gimana, itu kan pakai logik juga. Jadi itu menurut gue salah satu mythbuster perihal empati gitu. Seakan-akan kalau cowok akan susah empati karena dia orangnya logik. Enggak, malah sebenarnya untuk berempati lu harus bisa mikir. Orang yang nggak bisa berempati mempunyai kecerdasan yang rendah. Ya. Ya, setuju. Lu gitu. Marah-marah. Kok langsung ekstrem gini-gini sih? Iya bener, karena Iya. lu orang bego nggak bakal bisa berempati, serius. Iya bener sih. Intelligence yang highest itu adalah empati is a skill. Jadi karena kita mesti mapping kan, nih orangnya needs-nya apa, terus secara traits dia cocok nggak untuk kita traits misalnya certain thing gitu. Itu menurutku is a skill, and also ini sebenarnya yang kita practice di Ashacoms juga gitu. Kita pengennya nge-train banyak orang, gak cuma mereka jadi makin pintar dan nambah skill, tapi juga punya responsibility and also social emotional yang juga bagus. Jadi nggak cuma hard skills-nya aja atau technical skills-nya aja, cuma harus punya empathy and also responsible, and kalau di komunikasi attentive listening skill yang paling bagus. Nice. Kalau lihat-lihat kan yang banyak nir empati 1 tahun terakhir kan yang bodoh-bodoh kan. udah kejauhan. Balik lagi. Oke, ini perihal personal dan relationship mungkin cukup sampai sini. Aku mau sedikit mendalami bisnis tuh. Mungkin nanti bisa dijelasin sedikit kayak kalian ngerjain apa sih berdua gitu. Jadi mungkin orang bisa punya data kayak misalnya kayak gini nih, biro jodoh, oh iya bisa nih suami istri gitu kan. Tapi ini bisnisnya apa gitu? Apakah sawit atau SPPG kan? Oh ya oke. Oke. Ya nanti mungkin diceritain sedikit bisnis kalian apa. Terus untuk orang yang pengen berbisnis bareng pasangan biar dia juga punya rambu-rambu. Kapan bisnis bersama pasangan adalah ide yang bagus dan kapan malah justru berbahaya? Oke, ini jelasin dulu bisnisnya apa Ya, gitu ya. Oke, kalau Ashacom sendiri kita adalah firma konsultasi untuk people development. Jadi basically gampangnya adalah kita membantu organisasi dan juga individu untuk naik level kompetensinya
dengan serangkaian intervensi, bisa training, bisa assessment dan juga advisory. Oke. Gitu. Self development company lah ya. Benar. Terus kalau misalnya tadi kapan bisnis bersama pasangan adalah ide bagus. Dan kapan malah itu berbahaya. Oke. Kalau gue dulu, Faris aku dulu. Kalau menurut aku adalah ketika tadi values-nya ketika udah dikomunikasikan, terus purpose-nya apa, itu dia bisa kasih pandangan dan juga buy-in dan support. Itu menurut aku adalah capturing bahwa kita cocok nih untuk berbisnis bersama gitu. Dan itu yang aku lihat di Faris gitu. Ketika aku ngelihat long run-nya Esha mau kayak gimana nih, dan dia kayak ya aku setuju, mungkin kita bisa tambahin ini ABCD karena aku tahu banget kamu biasanya kamu pengen ini, dan itu yang membuat aku makin yakin lagi. Kalau Faris ada take? Kalau gue mungkin nambahin itu satu penting, yang kedua tuh sesuai dengan role masing-masing juga, supaya ngejalaninnya tuh nggak berat. Nah, kan ada mungkin orang yang bikin usaha ya terpaksa supaya yang apa nih kita couplepreneur atau whatever gitu kan. Nah terus dia tidak membidangi bidang yang sesuai nih masing-masing. Misalnya orangnya jadi ngerjain hal yang dia tidak mampu atau yang dia tidak sukai, sementara pasangannya ngerjain hal yang sesuai. Nah itu akan berat jadi buat salah satu kan, atau bahkan mungkin ada case berat dua-duanya benar-benar dipaksain aja. Nah once itu udah kejadian, it's better not to continue atau not even start lah kalau menurut kita ya. Dan untungnya kita udah ada Ranum Kompas sekarang. Ya? Oh iya benar. Ranum Kompas sebagai baseline. Layer ya betul. Mantap. Tapi before Ranum Kompas gitu kan, kalau dari Ranum Kompas aku ngerti kenapa kamu ngambil role CEO dan kamu kenapa ngambil role CEO. Kalau dari sisi Ranum Kompas, tapi kan pasti before that kalian punya decision making proses kalian sendiri kan. Kayak since historinya aku tahu Eshacoms ini kamu duluan, Sasti duluan, baru kemudian Fariza join gitu kan. Kayak emang apa sih yang dilakukan Sasti untuk make you buy her idea, dan secara role gitu, kenapa pilihnya Sasti CEO dan juga Fariza COO? Ya gimana kalian nge-assess role di bisnis ini kan? Iya. Oke. Fariza mau duluan? Iya Sasti? boleh mungkin Oke. ya. Kalau dari gue, kenapa gue buy-in? Yang pertama gue tahu dia, I've known her long time, dan gue juga udah ngelihat dia bangun bisnis ini dari awal sebelum gue join kan. Jadi gue sangat buy-in dengan values-nya, gue sangat buy-in dengan endgame-nya seperti apa, dan cara menuju endgame itu. Nah, kebetulan gue dulu sebelum ke Esha tuh memang gue punya karir profesional lah. Gue kerja di beberapa companies, dan gue ngelihat mungkin ada baiknya hal-hal yang gue pernah experience, hal-hal yang gue punya kapabilitas, gue bisa share juga di Esha. Karena Sasti pun juga pasti kan membutuhkan hal-hal yang di luar kapabilitas dia atau experience dia. She's very strong in this venture building gitu ya, karena itu kompetensinya dia, komunikasi dan passion dia ngajar. Tapi pasti ada hal-hal yang dia overlook kan, karena mungkin terlalu fokus di satu hal. Nah hal-hal ini kan kita nggak bisa bilang nggak penting juga sebetulnya. So akhirnya kita decide, okay, I'll try to help in these areas yang memang gue punya experience dan kapabilitas gitu. Kalau Sasti ada mau tambahin? Gue sih tadi setuju. Jadi forte-nya Faris memang di hal-hal yang gue overlook. Kayak operational atau efisiensi, karena kalau gue adalah gue lari yang penting untuk bisa memberikan yang terbaik buat society, buat clients. Nah kadang gue banyak hal-hal yang bisa jadi nggak efisien pada saat melakukan itu. Jadi banyak banget dikasih masukan sama Faris untuk kalau misalnya di profesional baiknya gini, secara operational, which is ya grateful banget. Jadi ketika itu dilakukan sesuai forte-nya, I think kita jarang banget dispute sih. Jadi konflik sering gitu ya, konflik sehat. Tapi dispute tuh jarang banget, nggak pernah malah ya. Dispute ya. Sebenarnya sebelum jadi Ranum gitu, statusnya mirip-mirip kayak kalian. Anes yang into banget sama scene coaching and self development, career development segala macam gitu kan. Terus waktu itu kita jalan bareng-bareng, gue punya kerjaan gue sendiri, tapi dia banyak kepentok gara-gara ya banyak yang gak dilihat lah. Dia cuman pokoknya simpelnya lu tuh talent, bukan entrepreneur gitu.
Terus aku ngelihat kayak ada something yang bisa di enhance nih gitu. Makanya bisa dibilang aku yang gabung ke dia juga sih sebenarnya gitu. Ranum itu sebenarnya ya akhirnya setelah aku nge-support coaching bisnisnya dia, lalu aku transform itu jadi yang lebih kemakan market dan lebih luas marketnya. Karena dulu kan kayak career coaching mungkin di awal-awal pandemi, sebelum pas startup 2018-2019 rame, pandemi rame, tapi setelah pandemi karir tuh turun kan. Karena pas startup kan orang pada bajak-bajakan, terus banyak switch career, apalagi pandemi banyak switch career, dia nyayur banget tuh gitu. Tapi abis itu kayak lama-lama terlalu niche dan apalagi kayak life coaching, apa sih life coaching gitu kan, harus dikontekstualize gitu. Terus akhirnya kita coba nyambungin connecting the dots, relationship, love, terus gua ada brand marketing, dia public speakingnya bagus, dan akhirnya ya udah kita ramu jadilah Ranum, Biro Jodoh, dan Coach Anes ini. Tapi bisa dibilang nih, correct me if I'm wrong, kalau gua mau gini ya, paling gampang itu memang nge-support passionnya istri. Biasanya kalau cowok, mungkin kita nyari kerja itu bukan nyari kesenangan. Yang penting gue dapat duit aja. Karena mungkin kita kerja bukan based on feeling, based on survival gitu lah, bisa dibilang gitu, intelektual. Nanti ya udah nyari duit berdarah-darah, habis itu kita kadang-kadang punya komunitas dan punya hobi gitu. Jadi akan jadi pleasure buat kita untuk bisa nge-support istri. Karena cewek kerja itu untuk pleasure-nya dia. Iya kan? Jadi tuh win-win sebenarnya. Misalnya gini, lu kerja lu seneng kan? Seneng. Oke, ya udah, yang penting lu seneng, gue support. Iya. Lu seneng, gue seneng gitu. Benar, gitu. Karena kita nggak nyari kesenangan dalam pekerjaan, tapi kita senang kalau istri kita senang. Istri kita senang kalau kerjaannya bikin dia senang. Benar. Ngerti kan? Iya. Connected semua. Benar. Iya kan? Kayak gitu. Setuju Pak Riza. Gue setuju. Karena gue ngalamin itu kan. Karena sebelumnya gue kerja profesional jadi karyawan lah gitu kan. Gue menimba ilmu, belajar banyak di sana. Gue lihat juga dari dulu Sasti emang dia nggak pernah kerja, by the way, nggak pernah kerja kantoran. Jadi dari awal tuh punya venture sendiri karena punya ide yang besar sendiri. Ya udah, gue udah lihat itu dan dia senang banget kan ngerjain itu. Jadi once ada opportunity, gue bisa masuk di posisi yang memang fit ya buat gue, buat Sasti dan buat Esha. Ya it's a win-win solution tadi kata Mas Yaser. So ya gitu. Hopefully kita bisa jalan terus kayak gitu. Iya. Karena di saat lu kayak nggak happy sama kerjaan lu, gue pasti kayak kenapa ini karena kita milih klien atau milih job gitu kan, kayak ini job ada duitnya, tapi lu seneng nggak ngerjainnya? Enggak, ya udah gue tolak. Gitu. Terus misalnya ada ini dia seneng banget, dia paling lemah kalau misalnya diajakin kampus, pokoknya yang berbau edukasi dia lemah banget. Tapi kan biasanya gitu nggak ada duitnya tuh. Bukan dia gimana dong, aku seneng tapi nggak ada duitnya gitu. Ya udah cari deh. Oh iya dah, durasinya jangan 3 jam deh, ngisi workshopnya sejam aja gitu. Jadi kayak goal pertama adalah yang bikin dia seneng, baru abis itu komersial. Gitu. Tapi kalau misalnya dapat yang komersialnya, dapat dia seneng, ya why not gitu. Iya kan? Iya. Kalau Sasti komersialnya suka banget juga. Jadi lebih gampang tugas gue lebih gampang. Oke. Terus ada satu fun fact dari kalian yang rupanya kita jalanin juga. Fun fact karena gue kira gue spesial. Gue kira kita spesial tapi rupanya enggak, karena lu juga kalian berdua jalanin. Yaitu kalian menyisihkan budget setiap tahunnya untuk biaya self development, gitu ya. Jadi coba ceritain dong. Oke. Karena kita punya belief system sih, kalau misalnya mau grow as a couple, pasti kita lebih dulu harus grow as a individual. Dan kenapa? Tujuannya adalah biar punya decision making proses yang lebih mature. Dan kita percaya turunan itu adalah ketika kita knowledge-nya makin banyak, punya banyak perspektif, lebih punya banyak framework untuk jadi layer pertimbangan tersebut gitu. The only way adalah self development, bisa apapun gitu ya. Baca buku, ikut course, waktu itu kita olahraga bareng, ikut kajian bareng gitu. Jadi itu sih, karena belief sistemnya kalau mau grow together, grow individually juga. Dan banyak aktivitas self development ya, itu juga kita bisa ngerjain bareng. So it's spending time lah gitu kan antara kita berdua, suami istri. Contohnya tadi misalnya belajar bareng, atau kita beli buku yang sama ganti-gantian, terus ikut course yang sama, ya kan?
Atau sesimpel ini deh, traveling tuh buat gue self development sih, karena kita spend time di lokasi yang unknown, dan kita harus navigate di sana kayak gimana. Life skill, Strategize. life Life skill. skill, banget. strategize ya kan, ya quote unquote survival, gimana kita survive di sana gitu kan. Itu kan caranya gue sama caranya istri mungkin berbeda, tapi kita kayak teamwork lah di situ kan, gimana supaya trip ini beneficial buat kita berdua, nggak ada yang capek, nggak ada yang berat sebelah dan sebagainya. Jadi hal-hal self development itu juga buat gue sih memang a time to spend with the wife juga, spend quality time gitu. Oke. Self development activity yang paling value-nya paling highest menurut kalian dan paling berguna sampai saat ini itu apa? Semuanya berguna menurut gue, tapi ada yang interesting mungkin di beberapa bulan terakhir kami mulai mencoba banyak ikut kajian ilmu agama. Nah, menurut gue apa yang diajarkan di topik-topik lain, ya mau itu leadership, empathy, how you how you connect with other people, how you connect with the nature, environment segala macam tuh sebenarnya di agama juga ada. Cuman orang tuh kadang overlook itu karena ya nggak tahu ya, mungkin nggak terbiasa atau nggak terlalu, lebih banyak dinarasikan yang topik-topik tadi sebelumnya gitu terpisah. Nah, once kita mulai sering ikut kajian agama itu ataupun kita dengerin gitu ya, misalnya di rumah atau sambil nyetir itu kita coba dengerin, kita dapat tuh sebenarnya ada silver liningnya, dan itu connect semua bahwa ya menurut kami berdua sekarang yang paling penting itu adalah to have a good religious religious life lah, karena dari situ turunannya nanti berbuat baik sama orang, berusaha menjadi yang terbaik dalam pekerjaan, terus kayak tadi universalism misalnya, memberi banyak manfaat buat orang atau sekitar dan gitu-gitu. Jadi buat gua sih pribadi sekarang itu salah satu yang paling kita lagi seru banget dan bermanfaat banget gitu. Kalau Sasti gimana? Sama. Jadi menurut gue semuanya bermuara ke situ akhirnya. Kayak ilmu kita yang selama ini di sekolah atau kita ikut course, buku, jadi makin rounded, dan akhirnya kita jadi lebih punya banyak anchor, dan ini yang paling utama menurut kita gitu. Jadi kita lagi sangat menikmati, dan juga menurut kita berdua setuju ini adalah yang paling biggest and also paling bagus menurut kita buat self development. Nice. Ada pertanyaan? Belum. Nggak, oke. Ada beberapa fenomena yang kayak gini, fenomena sosial ya, fenomena sosial. Ada yang salah satu pasangan disupport, terus pasangannya udah jadi, terus dia ditinggal, gitu. Kan banyak tuh ya kan yang trauma dumping di sosial media gitu. Aku ditinggal gitu kan, setelah aku support bertahun-tahun gitu. Menurut kalian tuh kayak kenapa? Maksudnya kayak kalian pernah gak ngerasain kayak waduh dia kejauhan nih, ketinggian, gue mesti catch up nih, atau kayak jadinya insecure, atau kayak gue udah sampai sini nih, ayo buruan dong catch up, atau gimana kalian ngejaga pace biar seimbang? Mungkin nggak bisa sama-sama, ya bagus kalau bisa, tapi mungkin kayak dikit-dikit aja deh gitu. Ya kan karena kalau takutnya kayak kejadian kayak gitu. Gimana take kalian perihal fenomena ini? Oke. Kalau dari kita sendiri sih, refleksi berdua adalah selalu punya komitmen untuk moving forward bareng-bareng. Jadi memang nggak ada yang punya ego untuk bersinar sendiri. Itu dan harus dikomunikasikan terus gitu ya. Kalau kita pengennya kemana itu rutin harus dilakukan. Deep talknya banyak. Kalau gue sama Fariza sih hampir tiap hari deep talk sebelum tidur. Jadi biar kita kalibrasi lagi nih, kira-kira kita masih di dalam track yang sama atau enggak, sehingga itu insya Allah bisa memitigasi hal-hal seperti itu. Kita growing apart misalnya kan. Jadi moving forward harus lari, nggak boleh sendiri, larinya bareng-bareng. Jadi itu harus komit dari awal tuh menurut aku ya, itu fondasi banget. Kalau kita mau maju ya maju bareng. Aku punya pandangan seperti ini, kamu punya pandangan seperti ini, gimana cara kita bisa collaborate? Nah kan, tapi kan kecepatan orang kadang-kadang dalam berlari itu kan bisa beda. Betul, tuh, ya. Gimana caranya bisa menyelarasan itu? Gitu. Ya. Kalau menurut gue, dan gue rasa mewakili Sasti juga,
yang paling penting balik lagi value-nya bareng-bareng tuh apa? Value dalam pernikahan nih atau dalam bisnis ini misalnya. Ya contohnya di Esha, ya udah pasti dia yang lebih bersinar, udah pastilah karena dia face-nya, dia yang punya strategic vision-nya, dan gue di sini supporting gitu. Tapi value Esha-nya itu kan memang kita mau do good for other people, do the best for the clients misalnya, dan mungkin mau bermanfaat bagi masyarakat yang lebih banyak juga dalam hal edukasi komunikasi, self development dan lain-lain. Jadi once itu dia duluan yang nyampe ke sana, kan tujuannya sama nih sebenarnya value-nya ya, end game-nya kita mau ke sana nih. Dia duluan yang nyampe, gue yang support, ya nggak masalah. Atau sebaliknya misalnya, itu kan tergantung value ya. Kalau tadi misalnya value-nya Esha gitu. Kalau misalnya di value keluarga misalnya apa ya yang paling gampang mungkin agama tuh kayaknya kan lo yang ya, itu duluan tuh. misalnya agama gitu kan. Jadi dalam hal agama misalnya juga kalau Sasti misalnya lebih dulu gue gitu kan yang belajar ya memang itu tugas kita sebagai laki-laki lah, kita yang mengajari istri dan anak-anak kan ceritanya gitu. Gue gak ngajarin lu. Terus. Nah, tapi itu yang gue Gue percayai belajar lah. sendiri kok. Itu gue yang gue percayai kan. Jadi gue coba bawa itu dan yang penting dia juga tahu bahwa tujuannya tuh supaya kita punya pemahaman agama yang baik. Kalau tadi di Esha supaya kita bisa berkontribusi lebih banyak. Jadi lo yang lebih naik di sini ya it's okay, it's fine gitu. Dan tapi yang penting juga komunikasinya tadi. Jadi once misalnya ada yang kalau lo kan bahasanya gue kebayang sih misalnya orangnya jauh banget nih bedanya. Biasanya istri-istri PNS tuh. Istri PNS. Enggak saya gue ngeliat berita maksudnya kayak ada yang istrinya baru terima di PNS, lakinya langsung diceraiin gitu atau kayak pengusaha. Ada pengusaha nih yang disupport terus sama istrinya, terus udah kaya, terus istrinya ditinggal gitu. Itu kan contoh kontekstualnya aja gitu. Ya itu balik lagi kalau menurut gua value sama how you communicate dan memang harus sering terus ya kan karena possible banget drift away kan udah jalannya bareng tujuannya satu tapi di tengah jalan ada noise lah kanan kiri jadi bikin orang berubah. Itu kan balik lagi gimana kita komunikasiin itu dengan baik sama-sama supaya tetap bisa nyampe nih visionnya gitu atau mungkin bahkan visionnya berubah dikit yang sangat possible juga tapi misalnya tetap for the better gitu itu menurut gua kayak gitu. Kalian main It Takes Two gak? Apa tuh? Main It Takes Two. It Takes Oh, Two. It apa Takes ya? Two. Game. Game. Jadi dia co-ops game gitu. I see. Oh tahu gue yang harus Iya cewek cowok. Iya. Terus kalau ceritanya dia suami istri mau cerai. Terus anaknya nangis, terus dia sambil ada bikin wish gitu. Gimana ya biar orang tua gue tuh nggak bercerai. Terus orang tuanya dikutuk jadi boneka. Kayak dikutuk jadi boneka terus dia harus nyelesain misi gitu. I see. Nah tapi kan yang serunya adalah si It Takes Two ini biasanya kan skill bermain itu kan pasti cowok yang lebih ini kan kayak loncat tang ting gitu. Nah cewek kayak jatuh gitu aja deh. Terus kitanya bete lama gitu. Nah itu sering banget jadi kayak ngetes relationship gitu. Itu konteks aja kalau kalian tahu It Takes Two good for you. Nah di situ tuh kita berjalan tuh nggak selalu berbarengan. Jadi setiap orang nanti di setiap skena, misalnya skenanya ruangan tidur atau kamar mandi atau di pohon gitu, dia punya role masing-masing. Yeah. Dan nanti kadang-kadang tuh di tengah jalan jalurnya berubah, tapi gua harus ngelakuin something supaya dia bisa lewat. Misalnya gua harus ngelakuin something biar pintunya dia kebuka. I see. Dia ngelakuin gua something biar gua bisa naik tangga apa segala macam. Itu seru banget. Itu intentional banget ya games. Iya, bagus banget filosofinya. Banget gitu. Dan visualnya pun juga bagus. Visualnya bagus banget, lucu gitu. Nah itu menurut gua analogi yang bagus bahwa kadang ya nggak bisa barengan terus. Kadang dia maju dulu untuk ngebukain kita jalan, gitu nge-support satu sama lain gitu. Main. Oke, noted. At Sudah least dicatat. beli Xbox atau PS3, PS4 kayak udah bisa sih. Oh ada ya, ada di PS. Oke. Ntar kita main. Nanti kita main. Seru banget. Oh pantes kakak waktu itu main PS jangan-jangan itu lagi. Iya itu kita baru namatin itu terus kayak achievement. Soalnya kita emang dia dulu gamer. Gue dulu waktu kecil pernah ikutin kakak gue main PS gitu kan. Dan one day tuh
kita ada di satu life phase yang kayak dibilang bosen, sebenarnya nggak bosen-bosen banget, tapi kayak dari pekerjaan ke handle, jadi we have a spare time. Dan saat itu tuh kita ngerasa lagi kayaknya we need more play di our life gitu. Momentumnya tuh play itu dengan cara apa? Nah waktu itu kita sempat sebelum punya Xbox dan It Takes Two tuh kita main kartu, terus main poker gitu. main capsa berdua. Terus obses beli poker yang mahal-mahal yang tematik gitu berapa ratus ribu gitu, terus kita koleksi, terus habis itu bosan. Terus main catur gitu kan, gue nggak pernah main catur, pas gue kalah gue nangis, achievement gue kecolek gitu. Tergerus tuh achievement. Iya tuh kayak ya ampun. Nah, terus udah dan main catur gitu-gitu, terus ada kita punya apa sayang si musik otong tuh apa? Iya tong drum yang drum steel apa kayak yang dung dang ding dung gitu. Kita main musik gitu, beli pen. Jadi kayak mungkin kita berada di sebuah life phase yang kayak kita butuh more creativity and something, kita kepikiran play. Nah, pas play itu terus ya udah berakhir semua, akhirnya baru tuh dia ngajakin main si co-ops game itu. Terus tadi gue kan mikir masa sih gue main games, waktu gue sayang banget ya kayak main games. Gue jujur ada sebagai orang yang into self development gue merasa seperti itu. But now ada poin kayak ya gue sometimes mungkin butuh break dan rehat, dan menariknya pas gue nemuin co-op game itu kayak gue jadi berantem ya sama dia gitu. Gue jadi berantem karena kayak gue lompat terus gini sayang gini ya gitu dia nggak bisa, yaudah nih kamu aja nggak gitu malah nge-trigger sesuatu yang baru yang kayak it's interesting, you know, that it's the other side of us yang gue nggak pernah tahu gitu kan. Ternyata pas kita main bareng jadi itu, terus kayak iya kita kayaknya lagi disuruh berantem via games gitu kan, via play gitu. Nah dari situ gue baru realize kayak ternyata even games and play itu bisa ya menjadi aktivitas kayak tadi quality time dan lain-lain. It doesn't have to be kayak kita personal development banget dan lurus terus banget. Lama-lama mungkin capek dan bosan juga gitu kan. Tapi gue jadi penasaran sih kalau playnya dia apa sih? Kalian tuh main apa sih? Apa ya? Dia sangat nggak main game. Gue juga sebagai laki-laki kayaknya tier bawah lah Mas Yasser. Kan gue cuma main FIFA aja, yang penting main bola karena gue suka bola gitu. Sama main Mobile Legend, push rank. Nah, tapi kalau game-game yang POV apa sih bahasanya, yang first person gitu, gue nggak main, jarang banget nggak main. Sasti apalagi nggak pernah main sama sekali. Jadi play kita ya itu tadi sih, hal-hal yang kita bisa kerjain bareng. Contohnya kalau kita paling seneng cari makan bareng gitu. Ngopi, tempat baru, kopi baru, tempat makan baru misalnya. Itu play kita sih. Itu play kita jadinya gitu. Travel jadinya ke sana sih arahnya. Tapi interesting, jadi pengen coba sih. Jadi pengen coba karena ada game tadi itu. Dan bukan sekedar loncat-loncatan doang ya. Ada puzzle juga, kita harus nyari something gitu. Misalnya mau ngebuka pintu ini. Kita mesti nahan something, abis nahan something dia harus kayak misalnya gini buka. Pokoknya harus dua orang kan yang kerja. Iya gitu, harus dua orang itu harus kompak gitu. Kerja sama. Iya, kalau satu telat kayak kadang gitu. Iya, sorry. Santai just a game gitu ya. Tapi gue dari seru. Ya dari situ gue realize kayak rupanya games bahkan maksudnya bisa nurturing our friendship sih. Itu kalau yang gue rasain ya gitu. Ya mungkin kalau dari kalian berarti tadi maybe the play or the game it's not necessarily a game gitu kan, tapi kayak yaudah kalian enjoy bareng. Tapi gue penasaran kalau kayak kalian tuh tipe traveling itu kayak gimana sih? Kayak ini kan kadang-kadang ada orang ada tipe apa aja? Ada. Gue kan yang nature. Dia turis, gue traveler. Oke. Ya, terus dia kayak kalau dulu tuh gue lebih suka mungkin kayak ya udahlah yang deket tempat turistik gitu kan, biar jalan-jalannya enak gitu. Nah, kalau dia hutan. Iya. Terus Kebayang. awal-awal gue takut gitu-gitu kan. Jadi kan gue juga experiencing kan. Itu juga menurut gue another game and play gitu di dalam relationship. Nah, kalau kalian pernah ada ini enggak momen-momen adjustment di situ? Oke. Kalau gue dan Faris kebetulan kalau secara lokasi kita sama-sama suka urban. Jadi always city, nggak pernah nature. Oke. Lebih jarang Ya. Jadi selalu destinationnya itu. Kedua adalah kita tipe A. Jadi yang rundownnya full dan sukanya dari pagi keluar ya jam 8 gitu atau jam 9, pulang malam banget. I think sama ya. Tapi paling kalau misalnya destination yang kayak objek turis, itu aku yang lebih suka.
ya kan? Museum, library. Ya. Biasanya Faris lebih duduk aja di pojokan. Aku bisa wandering around museum 1 jam 2 jam dulu gitu. Faris lebih suka shopping ya gak sih? Gue juga. Nilai random aku hedonism paling kecil. Shopping kopi gitu kan, kita suka nyari kopi. Jadi sama tetap play-nya kita di Jakarta mau di Bandung dimanapun sama, kita ke luar negeri juga cari kopi, cari makan yang enak gitu. Dan tapi karena kita sama-sama urban nih sukanya kebetulan, jadi lebih arahnya juga lebih ke kota-kota, terus kita juga lebih gampang bikin itinerary kan. Kalau ke kota tuh, kalau ke nature mungkin lebih bebas ya, nggak tahu Mas Yaser mungkin bener kayak gitu atau nggak tahu. Tapi karena kalau di kota ya kita kadang bahkan juga bikin itinerary nggak harus saklek banget gitu kan, karena very dynamic. Kadang kita telat berangkatnya atau apa, kita ketinggalan kereta misalnya ya, tapi itu yang bikin traveling jadi memorable menurut gua ya. Ada cerita unik kan aku ceritain ya. Kita pernah ke Europe waktu itu honeymoon nih. Dia sakit kakinya Mas. Lecet tapi sampai infeksi. Jadi kita harus ke rumah sakit di Ceko waktu itu. Sampai harus rumah sakit sampai di Jahit. Perban. Oh, Perban, oke. Jadi dan itinerary kita kan memang hopping cities ya. Jadi setiap hari padat tuh. Jadi setiap pindah kota gue harus cari sewa wheelchair. Karena gue nggak bisa jalan sama sekali. Nggak bisa jalan. Nah Dan itu hari kedua, hari keempat ya? Iya ya, hampir minggu kedua lah. Hari keempat Itu dari interesting. Dan mungkin sama ceritanya kayak apa Mas Yaser tadi main game gitu kan. Bahwa itu jadi play tiba-tiba. Itu jadi ngetes kita kan sebenarnya kan. Bener banget sih. Gue tiap ke pindah kota harus cari dulu nih wheelchair supaya dia bisa ikut jalan-jalan, gue yang dorong. Jalan naik gue yang dorong, jalan turun gue yang tahan gitu. Yang kan. paling seru adalah ketika MRT atau subway-nya itu nggak ada lift, jadi iya, dia harus gendong gue, Bener. terus baru ambil wheelchairnya, Seru kayak gitu sih terus. Itu seru sih. Itu seru. Yep, Malah yep. struggle jadi memorable ya. Ya itu sih tadi sense of friendship itu menarik. Nice. Apalagi ya? Paling ini sih kita udah nyampe di kayak mungkin akhir-akhir. Paling bisa kasih insight gak ke teman-teman yang nonton ini, gimana sih nge-spot calon pasangan yang bisa diajakin tumbuh bareng? Gue akan balik lagi ke pertanyaan nomor 1 sih tadi. Deteksinya adalah lewat 3, yaitu value-nya yang melekat di antara kita berdua, banyak yang sama atau enggak. Kedua, decision making prosesnya harus sesuai, dan dalam arti kita, kalau Faris dan aku sama. Ketiga adalah purpose in life-nya apa, sehingga masing-masing bisa contribute untuk bisa aim itu. Aku 3 itu frameworknya. Fariza mau nambahin sesuatu? Sama sih, sama berjalannya waktu juga. Itu kan mungkin bisa ada yang tadi ya kita udah bahas sering banget drifting away segala macam. Nah kalau orang itu drift away, kita communicate nggak nyambung, nah itu mungkin jadi ada tanda-tanda nih mungkin belum bisa bareng atau gimana gitu. Jadi once itu semua inline, values sama yang tadi fundamental Sasti sebutkan, lalu kita juga kalau communicate sama dia tetap open, tetap nyambung dan bisa tetap satu visi lah gitu ya, tujuannya sama, itu berarti masih bisa tumbuh bersama gitu. Oke, terakhir. Kalau mungkin kan balik lagi, segimanapun gue ngorek kalian, pasti kalian ngobrol menceritakannya dari kacamata wisdom. Ini kan experience udah lewat, kalian dapat pembelajaran apa segala macam. Betul. Jadi yang dengar mungkin kayak wah gila ini relationship goal gitu kan. Gitu. Nah, kan ketawa kan maksudnya gitu kan. Nah, amin. Pertanyaan netizen biasanya gini, ujiannya apa ya? Berat nih. Iya. Kalau ujian, kan aku dulu ya. Boleh. Kalau menurut gue ujian pernikahan, dan ini nggak spesifik kita ya, gue general dulu ya, pasti selalu ada konflik, pasti ada lah karena dua orang yang berbeda. Komitmen untuk journey yang panjang pasti akan ada konfliknya gitu kan. Dan gue ngelihat konflik itu ya tadi sebagai experience, sebagai journey, as long as konfliknya itu nggak
yang tadi kalau kata Sasti very apa ya, misalnya sangat-sangat merusak hubungan, memang ada value yang terlanggar di sana dan sebagainya. Gue ngelihat itu, kalau selain daripada itu ya, gue ngelihat itu sebagai hal yang normal aja gitu. Jadi we try to do our best untuk resolute that kind of conflicts dan jadikan itu pembelajaran. Kalau ditanya spesifik ujian kita berdua, gue juga nggak bisa jawab sih kayaknya ya. Karena kayaknya emang ujian hidup itu emang selalu akan datang, tapi betul. gimana kita ngelihatnya itu sih. Dan karena value-nya kita udah komunikasikan di awal banget, jadi kita udah dengan pengertian atau pemahaman bahwa pasti akan ada noise, pasti akan ada masalah, tapi gimana cara kita ngelihatnya itu sebagai hal yang positif. Dan malah grateful kan dikasih ujian, berarti testing kita juga untuk tetap di dalam diri kita. Betul. Gak berubah jadi orang yang selalu lebih buruk. Itu menurut aku sih yang harus dipastikan dari pasangan. Mau tahu gak kenapa kesannya itu ujiannya gak signifikan yang parah banget? Iya. Kenapa? Karena gak kalian tabung, kalian cicil. Ada tuh yang kayak ada misalnya ada perbedaan value atau ada konflik. Kalian tuh mau langsung libas di situ di secepat mungkin. Jadi nggak ditabung tuh ujiannya. Gitu, nggak banyak utang. Hari ini datang secepatnya diberesin. Absolut gitu ya. Jadi kayak kecil-kecil udah diberes, bukan yang kayak ditabung jadi gede baru jadi ujian yang signifikan. Iya. Kayak gitu. I think itu yang harus dihindari ya. Iya. Makanya harus timely kan, communicate itu harus timely. Just like feedback kalau di professional life kan gak boleh ditabung, nanti jadi gede. Betul, setuju. Berarti ujiannya adalah gimana kalian bisa konsisten Ya. untuk nge-resolve problem secepat mungkin dan Ya. se-clear mungkin, jangan ditunda-tunda. Betul. Dan itu nggak mudah juga sebenarnya untuk be konsisten. Iya. Jadi kita berdua harus sama-sama mature dan ya tadi pilih time yang sesuai gitu ya untuk kita berdua, baru kita bahas hal-hal yang berbau konflik itu dan how we resolve it. Tapi yang penting itu komunikasi dan kita punya trust satu sama lain. Alright, kalau gitu. I have my last question. Oh lagi, oke. Oke, terakhir. Ini benar-benar terakhir. Kalau misalnya, since kalian punya, terutama Sasi punya universalism dan kamu punya benevolence, anggaplah kalian punya adik-adik di luar sana gitu ya, lagi dalam proses takut, ragu, cemas untuk memasuki sebuah relationship gitu. Dan kalian udah ngelaluin proses ini gitu kan, dengan segala ups and downs-nya. Kalian punya wisdom yang bisa dibagiin gak sih secara individual gitu ya? Bukan secara pasangan, tapi secara individual. Apa yang bisa mereka persiapkan sebelum berkomitmen panjang dengan seseorang gitu kan? Kalau bahas aku sih adalah untuk menjadi bukan hanya versi diri yang terbaik ya, tapi menjadi cinta sejati sebelum akhirnya kita bisa saling mencintai di dalam sebuah relationship gitu. I want to know your personal take, bukan kalian berdua. Kamu dulu ya. Aku duluan ya. Oke. Jadi kalau aku pertama adalah ketika mau masuk ke dalam relationship, selesain dulu sama diri sendiri. Dalam arti kita tahu apa purpose tadi, values yang kita melekat di diri kita sama decision making process, baru strategize kira-kira siapa yang cocok sama kita dan kita bisa deteksi misalnya kalau di aku di lingkungan sekitar, dan waktu itu alhamdulillah ada Fariza. Nah, kedua kalau di dalam personal diri aku adalah kita harus benar-benar punya self efficacy atau kepuasan dalam diri sendiri yang mana kita percaya banget sama diri kita bahwa kita punya serangkaian yang tadi 3 itu, value ini, decision making process sampai purpose. Yang ini yang gak boleh goyah nih menurut aku, sehingga ini yang akan nge-attract seseorang atau calon pasangan yang juga cocok sama kita. Jadi be the best of yourself, baru you will attract best partner juga menurut aku itu. Kalau ini bukannya klise atau gimana, tapi mostly sama kan? Mostly sama, tapi mungkin gue tambahin POV tambahan yang berbeda. Gue percaya mau masuk ke relationship, mau itu mungkin orang zaman sekarang masih pacaran atau langsung menikah, itu kan pasti komitmen yang besar. Nah setelah udah memantapkan hal-hal tadi tuh, baseline kan, misalnya gue cocok nggak sama dia, valuesnya sama atau enggak,
cara dia berkomunikasi gimana, cara gue nerimanya gimana. Itu kalau udah beres semua, yang terakhir suka nggak suka harus berani berkomitmen itu. Jadi once lo udah komit ya, dan memang kan berangkat dari tadi udah kesamaan, terus punya perasaan misalnya dan mau komit, selama nggak ada value-value yang dilanggar, ya you have to yakin lah gitu. Harus merasa yakin menurut gue, karena menikah tuh part of being human ya, part of human journey lah buat gue gitu kan. Dan dalam agama juga kita disarankan untuk menikah, atau bahkan itu ibadah yang paling utama kalau dalam agama Islam. Jadi gue juga ngelihat POV itu bahwa pernikahan tuh salah satu ibadah juga yang kita lakuin nih setiap hari sebenarnya. Setiap kita resolute konflik itu ibadah, setiap kita memuji satu sama lain itu ibadah dan sebagainya. Jadi kalau orang bisa ngelihat, ini sharing ya dari point of view gue, kalau orang bisa ngelihat pernikahan itu juga sebagai ibadah gitu ya, akan bisa lebih ringan menurut gue melihat hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan kemauan kita, hal-hal kecil. Gue nggak ngomongin hal yang value-nya besar ya, atau ada value yang dilanggar besar, tapi hal-hal kecil misalnya dia sukanya makan bakso, gue sukanya makan mie, aduh gue nggak cocok deh. Orang kan suka kadang kayak gitu yang tadi Mas Yaser bilang kan, satu suka kopi, satu sukanya teh, ngerasa nggak cocok, padahal ya sebenarnya kalian udah komit di satu hubungan ini dan satu ibadah ini yang gue percayai kayak gitu. Jadi itu mungkin yang perlu di lagi kayak Di well define dulu sebelum masuk. Saranku di well define buat teman-teman yang memang baru mau masuk ke jenjang yang lebih serius gitu, karena itu bakal penting banget kalau dari point of view aku sebagai sharing. Nice. Ngetes pertanyaan dadakan. Kalau yang semua kan udah nggak dicatat apa-apa. kan. Kalau ini kayak oke, gue Ya, betul. karena yang gue lihat salah satu missing point anak muda sekarang tuh keberanian untuk berkomitmen. Mungkin nggak nyalahin juga, tapi karena belajar dari yang dulu-dulu mungkin kalau main gas aja nikah terus habis itu berantakan, mungkin mereka kayak gue nggak mau kayak gitu, akhirnya lebih berhati-hati. Tapi bukan berarti api keberanian itu lo padamkan sih gitu, lo tetap jaga juga. Alright kalau gitu. Nice, oke. So terima kasih Sasi dan Fariza sudah sharing. Semoga teman-teman yang di sini juga bisa ngedapetin banyak hal gitu ya, mulai dari meregulasi diri sendiri dulu, persiapan sampai dengan berteman, menikah, dan sampai bisnis bareng. Banyak banget poin-poin yang tadi juga menarik. So kalau gitu sampai sini dulu. Aku Anes dan Yaser. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.